Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa-doa kita, hajat kita, pinta kita diijabah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Qari'ah sampai terakhir itu ayat 6 ya. Ayat 6. Masih di kemarin tuh amalan yang meringankan kayaknya ya, bukan hisab. Tapi sebelum kita masuk ayat ke-7, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Kita sudah sampai di ayat ke-6. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, kita sampaikan kemarin
amalan-amalan yang bisa memperberat atau menambah berat timbangan kebaikan kita. Yang pertama adalah perbanyak kalimat tasbih kepada Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Yang kedua adalah berakhlak yang baik. Kata Rasulullah, orang yang sahibu atau inna sahiba husnil khuluq. Jadi agak burak ya, coba di. Wa inna sahiba husnil khuluq. Terus lagi dikit lagi lewat. Bentar tadi. Exit aja. Help, nah exit. Kata Nabi, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was salah. Sesungguhnya orang yang akhlaknya baik itu bisa melampaui atau mengungguli derajat orang yang ahli puasa dan ahli salat tapi akhlaknya kurang baik. Yang berikutnya kita sampaikan adalah ikhlas dalam bertauhid. Kata Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam qalbunya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Yang berikutnya adalah menjaga lisan dan kemaluan. Rasul ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasul pernah ditanya apa yang paling sering atau paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Rasulullah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Lalu Rasul ditanya juga apa yang paling sering dan paling banyak memasukkan atau menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Ini yang paling sering menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Lalu ada hadis bitaqah atau kartu. Ini termasuk hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Syekh Arnaud mengatakan sahih ya, dari Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Allah akan memanggil salah satu atau seorang dari sekian banyak umatku untuk disidang di hadapan seluruh makhluk. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Orang itu punya 99 buku catatan. Jadi semua amalnya dicatat oleh malaikat. Lalu kemudian catatan itu disimpan dalam sebuah buku induk yang namanya sijil. Wa ma adraka ma sijil. Ya, sijil. Apa itu sijil? Buku catatan amal. Kalau yang amal baik ditaruhnya di illiyin, kalau amal buruk ditaruhnya di sijin, catatan. Nah, sijilnya ada berapa? Ada 99 buku catatan, dan 99 itu semuanya buruk catatannya. Kullu sijilin maddal basar. Bukunya itu bukan seperti buku kita, tapi dia seperti struk belanjaan itu. Jadi kalau dibuka tuh memanjang gitu. Jadi buka tuh gitu. Kalau kita kan dibuka kanan kiri. Kalau dia enggak, itu memanjang bentuknya. Satu buku catatan itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Kira-kira tebalnya berapa tuh? Dan itu ada 99. Satu buku aja dibuka sejauh mata memandang. Mata kita memandang sampai ke langit itu. Kita bisa lihat langit. Sejauh itulah. Dibentangkan itu panjangnya. Itu baru satu. Dan dia ada 99. Dan 99 sijil buku catatan itu semuanya catatan tentang keburukan. Masya Allah. Thumma yaqulu lahu.
Kemudian ditanyakan ke orang itu, atunkiru min hadza syai'an? Apakah kau ada di catatan malaikatku dalam sijil ini yang kau ingkari? Yang nggak sesuai, yang sebenarnya nggak begitu. Azalamat katabatil hafizun, apakah ada malaikat pencatatku yang mungkin salah catat, salah tulis sehingga engkau terzalimi? Qala la ya Rabb. Dia mengatakan, enggak ya Allah, semuanya benar, persis seperti yang saya lakukan di dunia. Alaka uzrun, mungkin kau punya bantahan atau dalih? Memang kau tercatatnya nyolong singkong misalnya, tapi mungkin kenapa kau nyolong singkong? Karena lapar, nggak ada yang bisa dimakan sama sekali. Daripada kau mati maka kau mencuri. Mungkin malaikatku nggak tahu itu, niatmu keliru mungkin. Sebenarnya kau niatnya baik, tapi kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik. Atau kau memang melakukan perbuatan tidak baik karena uzur misalnya, ada alasan yang bisa dibenarkan. Kemukakan alasanmu apa? Kata orang tadi, enggak, semuanya memang aku lakukan sesuai. Apa yang aku niatkan itu pula yang aku ucapkan, itu juga yang aku kerjakan. Semua catatan enggak ada yang melenceng, enggak ada satupun yang keliru. Masya Allah. Aw hasanah, apakah kau punya kebaikan satu aja? Fayubhatur rajul, maka orang itu terdiam. Kayaknya enggak ada ya Allah. Masya Allah. Fayaqul la ya Rabb, enggak ada ya Rabb. Semuanya dosa aja yang saya kerjakan, nggak ada kebaikan sama sekali. Kata Allah, bala, enggak. Innalaka indana hasanatan wahidatan. Kau dalam catatan kami punya satu kebaikan. La zulmal yauma alik, maka pada hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Sekecil apapun amal itu, kau akan tetap diberikan hakmu. Maka orang tadi nanya, apa itu ya Allah? Fatukhraju lahu bitaqah. Maka kemudian dikeluarkanlah untuknya bitaqah. Bitaqah itu bahasa Arab, bahasa kitanya kartu. KTP itu bahasa Arabnya bitaqah syakhsiyah. KTP ya. Kartu ya. Yang namanya kartu sih kecuali kartu keluarga lah ya, selebihnya kecil-kecil ukurannya. Yang namanya kartu ya segini-segini kartu kan. Kecuali kakak, gede tuh. Sebenarnya bukan kartu itu, sertifikat maksudnya. SK itu sertifikat keluarga. Karena isinya sertifikat. Tapi selebihnya yang namanya kartu kecil pasti ukurannya. Kartu ATM, kartu kredit, kartu apa? Kartu nama. Itu nggak ada orang bawa kartu nama gede banget, panggul-panggul. Wah Pak, kartu nama misalnya, nggak ada, pasti kecil. Biarpun dia orang terkenal, tersohor, gelarnya panjang, tetap aja kartunya ya kecil aja, nggak ada panggul-panggul begini. Ya namanya kartu ATM ya kecil ukurannya, mau isinya ratusan atau miliaran pun, atau isinya permohonan maaf, ukurannya sama. Ada orang saldonya adalah ratusan juta atau miliaran. Ada orang yang saldonya mohon maaf, gesek, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Mau transfer, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Itu ukuran kartunya sama, itu kecil aja dia. Maka dihadirkanlah bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kartu kecil itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, maka Allah berkata, ahdiruhu, bawa kartu itu ke sini. Begitu dibawa, fayaqulu ya Rabb, ma hadil bitaqa ma'a hadhihi sijillat. Kartu kecil begini dengan buku catatan keburukan saya 99 yang gede-gede berat ini, manalah bisa berfungsi ini? Nggak bisa ini. Buat apa ya Allah, percuma lah, kata orang tadi. Udah nggak usah banyak ngomong, timbang aja. Itu kalau kita ya. Kata Allah, innaka la tuzlam, kau tidak akan terzalimi. Taro, fatudha'u sijillatu fi kiffatin. Maka catatan amal dia tadi itu yang 99 diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian kartu tadi yang tulisan asyhadu alla ilaha illallah atau ada kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di satu
timbangan yang lain. Lalu apa? Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Maka kemudian kartu itu tiba-tiba menjadi sangat berat, sehingga sijil itu, buku catatan yang 99 yang gede itu langsung seperti terlempar ke atas, jadi ringan dia, kalah berat dengan kartu yang kecil itu. Masya Allah. Wala yathqul syai'un Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan betapa beratnya kalimat yang di situ ada lafaz Allah, Bismillah, la ilaha illallah, syahadat dan seterusnya. Nah, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Jadi kita masih punya la ilaha illallah, itu mesti bangga lah ya. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Meskipun banyak salah, banyak keliru, tapi kita selalu berusaha untuk seberat apapun problem tetap la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Mau digoda ini, goda itu, dirayu ini, rayu itu, enggak. Untuk urusan Tuhan, Allah, Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Itu kita mantep gitu sampai mati, insya Allah itu selamat ya. Man kalau bisa nggak model orang begini ya, ketar-ketir dulu dia, berarti dia nggak ada amal yang lain tuh, berarti dia nggak ikut ngaji tahsin tuh di MTQ, berarti dia nggak ikut ngaji tadabbur itu, berarti dia nggak ikut melakukan bakti sosial, amal-amal kebaikan, sampai nggak punya amal sama sekali. Kita masih ada lah insya Allah ya, bisa kita harapkan. Meskipun kita nggak boleh yakin 100% amal itu menyelamatkan kita, tapi paling nggak kita berharap kepada Allah dengan amal-amal yang kecil-kecil yang sedikit itu. Mudah-mudahan karena kecil, karena sedikit jadi ikhlas. Karena kita biasanya itu kan kalau kecil dan sedikit ikhlas, kalau yang gede yang banyak, nah itu yang rada berat tuh ikhlas itu. Makanya kita bersyukurlah amalnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, jadi ikhlas semua insya Allah. Yang amalnya besar-besar, banyak-banyak, itu yang rawan tuh nggak ikhlas. Baik. Lalu ayat selanjutnya kata Allah, orang yang berat timbangan kebaikannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia, orang itu yang timbangan kebaikannya berat itu, fi, berada di dalam 'ishatin. 'Ishatin maknanya ma'isyah, kehidupan. Radiyatin, dari kata radiyah artinya ridha, radiyatin orang yang ridho, jadi kehidupan yang ridho. Tapi maknanya bisa saja kata Imam Qatadah isimnya fa'il tapi maknanya maf'ul. Radiyah itu isim fa'il namanya, kata benda, pelaku terambil dari kata kerja. Radiyah kata kerja, telah ridho. Yardo sedang ridho, akan ridho. Radin atau radiyah itu berarti orangnya yang ridho. Qara'a membaca, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca, akan membaca. Orangnya yang membaca namanya qari. Sajada telah sujud. Yasjudu sedang sujud, akan sujud. Orang yang sujud sajid gitu. Ini namanya isim fa'il namanya. Kata benda menunjukkan pelaku diambil dari kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Quran boleh jadi isim fa'il itu maknanya maf'ul. Maf'ul itu yang di. Kalau isim fa'il yang dia sebagai pelaku aktif berarti. Kalau isim maf'ul berarti yang di, objek dia. Maghdub yang dimurkai, mansur yang ditolong, matruk yang diketok ya. Apa lagi? Mahmul yang ditenteng-tenteng. Ini HP ini orang Arab bilangnya mahmul, dari kata hamila, hamil yang membawa, mahmul yang dibawa. Kenapa wanita ketika mengandung disebutnya hamil? Karena kemana-mana dia bawa. Nggak ada wanita itu mau kamar mandi taruh dulu, nggak, nempel terus sampai lahir, maka disebutnya hamil. Tapi kalau
Yang dibawa bilangnya mahmul. HP ini kemanapun kita pergi ke bawah-bawah tuh. Udah sampai jalan raya tuh, astagfirullahaladzim, HP ketinggalan, baik lagi. Maka disebutnya mahmul. Dalam bahasa Arab bisa saja nih kita bilangnya hamil. Hamil itu yang membawa, tapi bisa saja maknanya mahmul. Kayak misalnya ada qatil, itu maknanya maktul. Apa misalnya? Radin di sini misalnya, radiyatun atau radin atau radiyatun berarti muannas, radin itu mudzakarnya. Artinya sebenarnya yang ridho, yang puas gitu. Tapi bisa saja maknanya mardiyah, yang diridhoi. Nah, dalam sastra Quran itu nanti ada isim fa'il bermakna maf'ul, isim maf'ul bermakna fa'il. Ayat-ayat itu ada. Ada misalnya isim maf'ul tapi maknanya fa'il. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Mastura itu isim maf'ul yang di, tapi maknanya hijaban satiron. Hijab yang menutup. Ya, bukan hijab yang ditutup, tapi hijab yang menutup. Atau misalnya waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan langit itu sebagai saqfan. Saqaf itu ini, langit-langit ini disebut dengan saqf. Jadi langit itu menutupi kita di bumi dan dia mahfuza. Mahfuza itu artinya yang terjaga, terpelihara. Langit itu dijaga oleh malaikat. Malaikat itu ada penjaga langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi diurusin, dijaga, dirawat. Tapi juga bisa maknanya hafizah. Langit itu dia menjaga. Menjaga apa? Menjaga manusia supaya tidak mati di bumi ini. Kalau nggak ada langit itu benda-benda angkasa, meteor, apalagi komet, itu setiap hari angkanya jutaan, bahkan bisa miliaran benda angkasa itu berterbangan. Kalau nggak ada lapisan ozon masuk ke bumi itu, hancur sudah bumi, dihantam oleh benda-benda langit. Tapi Allah jadikan langit itu sebagai pelindung bumi. Berarti dia yang melindungi itu. Tapi Allah bilangnya mahfuzah, yang terlindungi. Tapi maknanya bisa yang melindungi. Tapi pernah ya di Arizona itu, saking besarnya itu komet itu, begitu masuk ke bumi terkikis, tapi masih sisa tuh. Sehingga menghantam bumi, jadilah kawah besar itu. Itu bekas komet jatuh ke situ. Katanya kometnya kecil itu sisanya itu, cuman batu sekepal doang itu. Tapi menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Bagaimana kalau aslinya itu segede masjid ini aja, habis itu. Lebih dahsyat, lebih ngeri daripada bom atom. Padahal tiap hari itu bumi dihantam itu. Tapi kok kita aman? Karena ada langit. Itu lapisan ozon dan seterusnya itu yang melindungi bumi. Dikikis, dihancurin itu benda-benda komet, benda-benda angkasa dihancurin, nanti dibuanglah oleh kutub, kan bumi itu kan ada magnet kutub utara dan kutub selatan kan. Nanti dibuanglah. Kita kalau punya magnet itu kan ada serbuk besi, dia pasti akan ketarik tuh kedua kutubnya itu. Nah, itulah yang ditarik oleh dua kutub utara dan selatan yang dikenal dengan aurora. Aurora itu adalah serpihan-serpihan serbuk tadi itu dibuang ke daerah dekat kutub utara sana. Aurora. Kalau orang Betawi ora, beda lagi tuh. Ada ora, beda lagi udah. Aurora. Kalau mau lihat aurora ke Kanada itu. Di mana? Swedia. Iya. Tapi katanya nggak mesti juga datang ke sana, kalau lagi nggak dapet pas musimnya nggak ngelihatnya, nggak dapet. Udah bayar mahal sampai ke sana, nggak kelihatan auroranya. Jadilah tadi aurora. Swedia, iya, lihat aurora, aurora. Rada, berarti nggak lihat itu dia. Baik, jadi radiyah bisa maknanya mardiyah.
Kalau radiyah yang ridho, maka orang itu berada dalam kehidupan yang ridho, kehidupan yang puas atau yang memuaskan. Tapi kalau mardiyah yang diridhoi, yang dibikin puas, jadi manusia itu pasif masuk ke dalam surga itu. Allah yang aktif menyediakan, kita manusia tinggal menikmati yang disediakan, maka pasif kalau mardiyah itu. Artinya kita masuk ke dalam surga itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling penting. Masuk surga itu penting, tapi dapat ridho Allah jauh lebih penting. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu baru ada surga itu. Kenapa? Karena kalau kita dapat surga tapi Allah yang ngasih nggak ridho, nggak enak, nggak nyaman. Ada orang misalnya tangga, dia belum bisa beli rumah, akhirnya jadi kontraktor ulung, ngontrak aja ke sana kemari misalnya. Datang kakaknya, kamu daripada ngontrak sana, ngontrak sini, bawa barang sini, bawa barang sana, pindah sini, pindah situ. Udah, tempatnya di rumah kakak itu. Itu rumah besar itu, ada 5 kamar. Kau tempatin saja. Semua kamar sudah ada kasurnya, sudah ada AC-nya, karpetnya, semua. Ada kolam renang, kalau mau mandi nyebur-nyebur di situ. Tinggal nempatin doang. Bagus, megah rumahnya itu. Seneng nggak itu kira-kira? Seneng lah, orang tinggal nempatin doang, nggak pakai bayar. Paling listrik lah kita bayar. Kata kakak kita, udah tempatin aja. Kita tempatin lah, kita bawa barang-barang. Baru sebulan nempatin, bininya ngoceh. Ngocehnya nggak ke kita, kayak orang lain. Enak banget hidupnya, cuma tinggal nempatin doang, kagak modal, pemalas dan seterusnya. Kedengeran sama kuping kita tuh. Kira-kira nyaman gak tinggal di situ? Langsung ikat, masukin koper, pergi mingkat malam itu juga pokoknya. Jadi kontrakan lagi, jadi kontraktor urung lagi. Kenapa? Ternyata yang ngasih belum ridho, nggak enak tuh. Maka itu Rasul mengajarkan kepada kita, doa itu minta ridho dulu tuh. Dan memang ridho ini, masya Allah, ridho Allah itu kalau di dunia artinya Allah ngasih karena sayang, itu namanya ridho. Kita dapat jabatan kan dari Allah hakikatnya itu. Nah, Allah kasih kita jabatan, kalau landasannya sayang, Allah sayang ke kita, maka Allah ridho tuh terhadap jabatan itu. Datanglah keberkahan, hidup tuh jadi damai, mendatangkan kebahagiaan. Allah kasih kita harta, kalau Allah ngasihnya karena sayang, harta itu jadinya diridhoi oleh Allah, maka dia mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberkahan. Allah ngasih pasangan, ngasih anak, kalau ngasihnya landasannya sayang, maka anak pasangan itu akan menjadikan hidup kita bahagia. Dia akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan, karena Allah ngasihnya landasannya sayang, namanya ridho tuh. Tapi ada orang dikasih bukan karena sayang, karena gedek. Ada orang dikasih karena Allah gedek, karena Allah benci ke dia tuh orang, bukan karena sayang. Itu namanya istidraj. Kalau Allah ngasih landasannya sayang, namanya ridho. Nah, kalau Allah ngasih karena kesel, Allah udah empet banget lihat tuh orang. Cuman tahu besok nih orang bakal nyemplung ke neraka. Setiap hari bakal disiksa, dibakar, digojok, disetrika dan seterusnya. Maka Allah kasih di dunia. Mumpung di dunia nih nikmati semua nih. Aku kasih jabatan, aku kasih harta, aku kasih kesenangan, aku kasih kemewahan, aku kasih sehat. Terserah. Dan orang itu nggak sholat, nggak puasa, nggak beribadah, kan gedek itu sebenarnya. Tapi Allah kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Itu ngasihnya tuh bukan karena sayang, tapi karena benci. Nah, kita mau dikasih karena sayang atau karena benci? Karena sayang lah, maka ridho yang kita minta. Ada orang ustadz dikasih karena benci, banyak. Allah yang bilang, sanastadrijuhum min haitsu la yash'uruna fala ya'lamun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya, la ya'lamun. Istidraj itu dikasih tapi karena benci. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 45? Kita buka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر. Maaf, saya salah. Futihat abwaaba kulli syai'. Empat ya. Ya, empat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Masya Allah. Jadi kata Allah, tatkala mereka nasu ma dzukiru bihi, melupakan peringatan, udah nggak mau sholat, udah nggak mau ibadah, udah nggak mau nyembah, pokoknya melakukan dosa maksiat jauh dari Tuhan. Itu kata Allah bukan kami siksa, tapi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuknya pintu-pintu kesenangan. Bisnisnya jadi lancar, pekerjaannya jadi sukses, anak-anaknya, keluarganya dibikin senang hidupnya. Hatta idza farihu bihi, sampai akhirnya dia bergembira. Tuh kan, ngapain lo rajin banget ngaji, hidup belum gitu-gitu doang. Tiap minggu datang ke masjid, ngaji sini, ngaji itu, miskin aja. Gua nih nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kaya raya, rumah tuh mentereng, kendaraan tuh banyak, kontrakan selebar pojokan. Gak pernah sholat tuh. Lu sholat hidup gitu-gitu aja. Sampai dia merasa begitu. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan. Kami akan berikan kepadanya musibah secara tiba-tiba, atau kematian datang kepadanya secara tiba-tiba. Baru di situ dia mublisun, cengok. Ternyata semua yang dia punya itu gak bisa nyelamatin dia. Itu berarti Allah kasih tuh, tapi ngasihnya sambil gedek, sambil benci, namanya istidraj. Tapi kalau Allah ngasihnya karena cinta, namanya ridha. Ya, maka itu yang kita minta tuh, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah punya usaha ini, ridhoi ya Allah. Alhamdulillah saya sudah bisa bangun rumah, ridhoi ya Allah. Alhamdulillah saya sudah beli ini, ridhoi ya Allah. Alhamdulillah sudah berkeluarga, ridhoi ya Allah. Gitu, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Jangan sampai lupa, kita minta ridho Allah tapi lupa minta ridho orang tua. Nah, itu nggak bakal bisa tuh. Biar kata nangis darah kita, ridhoi saya Allah, tapi orang tua kita sakiti hatinya, kita lukai perasaannya, kita tidak minta ridhonya, maka Allah tidak akan memberikan ridhonya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Itu Allah ridho ke kita. Nah, Allah ridho ke kita, kita pun harus ridho kepada Allah. Tapi kalau ridho kita ke Allah itu beda. Ridho kita ke Allah itu artinya memiliki kelapangan hati menerima semua takdir Allah. Itu namanya ridho. Jadi kalau Allah ridho ke kita, berarti Allah ngasih kita landasannya sayang. Kalau kita ridho ke Allah, artinya apapun yang Allah tetapkan untuk kita, hati ini legowo, lapang menerimanya. Ujian, cobaan yang kita temui dalam kehidupan, semuanya itu kita terima. Aku ridho ya Allah mendapatkan ini.
Aku ridho ya Allah menerima ini. Meskipun mungkin kita berlinang air mata, meskipun mungkin kita menangis, meskipun mungkin manusia biasa kita kecewa, sedih dan seterusnya, tapi tetap di hati itu aku ridho ya Allah, ridho. Atau kalau nggak, bantu ya Allah supaya aku bisa ridho menerima ini ya Allah. Nah, itu ridho kita kepada Allah. Tapi kita tidak akan bisa pernah ridho kepada Allah sebelum Allah pun ridho kepada kita. Maka kalimatnya itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dulu tuh ridho kepada para sahabat, baru sahabat tuh ridho kepada Allah. Jadi Allah dulu ridho ke kita tuh, baru kita akan ridho kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan ke kita, kalau Allah ngasihnya dengan landasan sayang, baik itu nikmat ataupun musibah, ujian, itu pasti akan terasa, ya nggak ada sih indah ya ujian itu, tapi itu akan terasa menenangkan. Dia tidak membuat kita frustasi ketika itu sesuatu yang buruk, dan tidak membuat kita jumawa dan sombong ketika itu adalah nikmat. Jadi Allah dulu tuh ridho ke kita, baru setelah itu kita bisa ridho menerima ketetapan Allah. Makanya ayatnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dulu ridho ke mereka, baru mereka ridho kepada Allah. Maka itu kita minta ridho ya Allah, ridho ya Allah. Kita punya sesuatu, ridho ya Allah. Kita bisa beli ini, ridho ya Allah. Sehingga nauzubillah, kapan Allah ambil itu, nah kita udah nggak lagi merasa berat. Kita langsung mengatakan saya ridho ya Allah. Jadi ridho itu ketika kita menerima. Ikhlas ketika kita memberi. Kita sholat, sedekah, infak, itu namanya ikhlas. Hati ini lapang, nggak ada berat untuk mengeluarkan, untuk melakukan itu. Tapi kalau menerima namanya ridho. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Hati ini legowo, hati ini nggak ada berat, sama. Bedanya ridho itu kalau kita menerima, kalau ikhlas ketika kita memberi. Jangan kebalik. Saya ikhlas punya bini sampean, nggak cantik, nggak putih, disebutin lah kekurangannya. Meski begitu ikhlas, kata bininya, aku juga ikhlas punya suami sampean, udah miskin, dekil, bau lagi, ngorok itu. Nah itu salah, bukan ikhlas, itu namanya ridho. Aku ridho punya suami seperti sampean, aku ridho punya istri seperti anda. Nah, itu namanya ridho. Ikhlas itu ketika kita beri, berbuat atau memberi. Saya ikhlas melakukan ini, saya ikhlas mengucapkan ini, saya ikhlas memberikan ini, saya ridho menerima ini, saya ridho menghadapi ini. Nah itu bedanya. Tapi itu semua kita sampaikan Allah dulu yang memberikan ridhonya kepada kita, baru kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah. Maka itu radiyah dengan mardiyah sama maknanya. Ya, radiyah kitanya ridho, mardiyah berarti Allah yang ngasih keredoan. Itu dua-duanya sama. Karena kita tidak mungkin bisa ridho kalau Allahnya enggak ridho gitu. Maka kata Imam Qatadah, radiyah itu sama maknanya dengan mardiyah. Karena kita tidak mungkin bisa ridho kalau Allah yang ngasih enggak ridho. Itu kata Imam Qatadah pertama. Kata Ad-Dhahhak, radiyah itu maknanya fi 'aisyatin daimatin atau fi 'aisyatin na'imatin daimah. Dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang enggak pernah putus. Kenikmatan itu enggak ada expire-nya. Beda di dunia. Kebahagiaan di dunia itu semu dia, ada jangka waktunya. Misalnya anak kecil bahagia, tapi kebahagiaan itu ada masanya. Anak kita beliin sepeda, senang luar biasa, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Setelah itu lupa, udah nggak dipakai lagi sepeda. Nah, sebentar, terbatas. Sekolah dia, lulus SD, lanjut SMP, SMA, kuliah. Semangat, senang dia kuliah itu. Bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Bahagianya luar biasa. Orang tuanya juga bahagia.
Tapi paling 1 bulan 2 bulan pertama aja begitu diterima, lama-lama pusing, senewan dia. Masya Allah, mata kuliahnya ini, masya Allah ini, masya Allah, berat. Rasa bahagianya pas diterima doang. Terus, setelah itu dia sidang skripsi, lulus, predikatnya cum laude. Wow. Itu kayak dunia ini punya dia doang itu. Bahagia jalan petantang-petenteng. Bahagia luar biasa. Di wisuda, dipanggil namanya maju ke depan, bangganya luar biasa. Tapi gak lama, setelah itu dia pulang ke rumah, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, pusing dia. Tiap hari ceramah bapak emaknya. Kamu lulus kuliah kemana? Kayak nyari kerja kayak pusing. Akhirnya dia mikir, kayaknya akan kuliah dah. Karena belum dapat pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, bahagia luar biasa. Alhamdulillah dapat pekerjaan. Akhirnya saya diterima. Sebulan terima gaji, senang. Masuk bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, demo. Naikkan gaji. Bahagianya kemana? Sebentar sekali itu. Gak lama dia merasa, kok saya dapat gaji, alhamdulillah lumayan. Tapi hidup sendiri ini kayaknya kurang bahagia ini. Akhirnya nyarilah pasangan. Menikahlah dia. Hari pernikahan itu adalah hari yang paling membahagiakan ya. Kitalah raja dan ratu seharian, tapi ketika itu kitalah penguasa dunia, yang lain barang kontrak semua katanya kan. Tapi gak lama, paling sebulan. Setelah itu udah mulai lagi tuh nanya kapan hamil, kapan punya anak, udah mulai berat lagi tuh. Bahagianya sebentar sekali. Begitu hamil, muntah-muntah, tes pack, alhamdulillah garis 2 garis biru, bahagia, alhamdulillah. Anak pertama, coba anak kelima, beda lagi. Anak pertama itu begitu datang ke dokter, begitu diperiksa, kata dokter, selamat ya Pak, selamat ya Bu, hamil. Ya Allah, alhamdulillah. Anak pertama. Begitu anak kelima, selamat ya Bu, selamat ya Pak, hamil. Ya Allah. Beda lagi nadanya tuh. Kemana bahagia itu? Dia semu deh. Sebentar sekali tuh. Itu di dunia tuh. Maka orang kalau ingin mengejar kebahagiaan di dunia, dia tidak akan pernah sampai pada nilai kepuasan, itu nggak ada. Di mana kepuasan itu? Di akhirat. Benar-benar puas yang nggak akan pernah ada ujungnya, kata ad-dhahak. Terus begitu. Nggak ada expire, bahagia terus. Enak. Makanan surga itu nggak pernah ada bosan. Beda sama kita. Mungkin kita pertama kali makan apa yang paling enak mungkin. Kalau saya nasi mandi. Kalau nasi mandi daging kambing enak, itu luar biasa. Tapi paling sampai 1 piring doang. Udah habis 1 piring, nambah 1 piring lagi udah enak. Besok dikasih lagi, udah beda lagi. 3 hari nasi kambing terus jelek. Kasih sore. Luar biasa. Semur jengkol enak kalau sesekali. Tapi kalau pagi jengkol, siang jengkol, malam jengkol, jengkolan. Itulah di dunia ya. Di akhirat itu nggak ada itu. Pertama makan enak, kedua, ketiga, ke sejuta kali enaknya itu nambah terus. Itulah yang disebut dengan aisyatin radiyah, kata ad-dhahak. Na'imun daimun. Dan itu tidak akan pernah kita temukan di dunia. Maka kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Allah akan kasih kepada kamu, di situ kau akan benar-benar puas, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu gak ada habisnya, gak ada putusnya, nikmat terus. Dan itu hanya di surga. Maka orang kalau gak masuk surga rugi banget ya, rugi banget. Karena di dunia dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaannya semu. Kalau dia nggak masuk surga, berarti dia sama sekali nggak merasakan kebahagiaan. Kasihan banget. Maka itu jangan nggak masuk surga semua kita insya Allah, supaya bisa mendapatkan aisyatin radiyah. Baik, jadi yang pertama tadi, radiyah bisa bermakna mardiyah, ya diridhoi. Jadi ridhonya dari Allah, Allah yang ridho kepada kita yang masuk ke dalam surga. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 72.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Ini kata Allah, Allah berjanji kepada orang beriman laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan masakin thayyibah. Masakin jamak dari maskan, bukan miskin. Kalau miskin masakin. Jadi kalau ada pemuda masakini, miskin, jamak dari miskin, masakini. Kalau masakina itu dari kata maskan, tempat tinggal. Thayyibah, apa makna thayyibah? Thayyibah itu enak dilihat, sedap dirasa. Itu thayyibah tuh. Dan itu hanya ada di surga, di dunia nggak bisa. Di surga itu tampilannya indah, dipandang mata tuh indah banget. Begitu dicobain, dinikmati, enak luar biasa. Itu namanya thayyibah atau thayyib. Kalau muzakkar, kalau muannasnya thayyibah. Kalau di dunia ini kadang-kadang kita lihat, mohon maaf, makanan, kayaknya enak banget itu. Begitu kita cobain, keasinan, kurang garam, kadang-kadang pahit, kadang-kadang kelihatannya enak, begitu cobain, be aja, Ustaz. Berarti tampilan tidak sesuai dengan rasa. Atau kadang-kadang sebaliknya, tampilannya kayak apaan makanan begini, begitu dicobain enak gitu. Saya ingat waktu kuliah di kampus dulu, kalau libur pulang itu ke Indonesia, kita oleh-oleh yang mesti dibawa dari Indonesia ke sana tuh, pulang liburan baik lagi ke sana, itu yang mesti dibawa adalah pertama terasi. Nah itu harus bawa tuh, datang sana pokoknya harus bawa terasi aja. Khas itu soalnya. Yang kedua, biasanya yang kita bawa itu dedaunan itu, daun salam, daun jeruk, yang gitu-gitu buat masak di sana. Bumbu-bumbu yang susah di sana itu kita bawa tuh. Nah, sambal terasi itu wajib. Kita bungkus rapi, sampai pernah ada kawan itu waktu itu transit di Qatar kalau nggak salah itu. Tapi harus keluar ininya, apa namanya, barang-barangnya, apa yang hand carry lupa saya. Pokoknya keluar lah, kita di bandara itu 5 jam, 8 jam gitu, kita keluar di bandara dan harus bawa koper itu. Begitu mau naik pesawat, ganti pesawat lagi harus di X-ray. Masuk X-ray itu dibelokin kopernya. Iftah, buka itu. Kenapa? Buka. Ada sesuatu yang mencurigakan. Hitam gimana gitu. Dibuka, digulung sama baju segala macam, buka. Buka lagi. Dibungkus pakai plastik. Dalam plastik itu ada koran. Koran itu di dalamnya ada daun pisang. Di dalam daun pisang itu ada terasi. Jadi terasi dibungkus pakai daun pisang, dibungkus pakai koran, dibungkus pakai plastik, dibungkus pakai baju. Mungkin di X-ray itu kayak bom kali ya. Maka suruh buka gitu. Buka katanya. Ya, dibukalah. Bau dong. Bau menyengat. Mana aja katanya. Apaan ini? To'am sya'bi. Makanan khas daerah. Kata dia, baunya kayak bangke. Memang ini dari bangkai ikan. Enggak, saya nggak percaya nih. Jangan-jangan serbuk narkotik atau apa dia bilang. Dicobalah sama dia, coba. Tuh, kata dia kan. Baunya dia nggak tahan. Dibilang ini makanan khas, nggak bisa dimakan langsung, harus diolah, dimasak dulu katanya. Tapi dia mungkin bisa ngebedain mana
narkotika mana bukan kan. Akhirnya dibungkus lagi, kawan saya itu masukin. Dia bilang kurang kerjaan aja orang bandara. Susah lah nyari plastik lagi yang rapat. Udah dibongkar begitu. Akhirnya satu koper dia begitu sampai ke Libya bawa terasi semua itu. Karena memang dia bawanya banyak gitu. Jadi yang terasi yang yang dibikin itu, jadi gelondongan itu mungkin hampir segede laptop ini, setengahnya lah, segede inilah. Dibungkus, wah luar biasa. Saya juga pulang saya bawa tapi yang terasi yang kayak apa? Ya, yang kecil-kecil yang bulat-bulat itu kan banyak gitu. Saya bungkus gitu juga. Sampailah ke sana, saya taruh di kulkas itu. Teman saya dari Kazakhstan, dia sekarang jadi mufti di Kazakhstan itu. Dia dibuang ke tempat sampah, Pak. Karena bau kan kulkas itu jadi bau itu kan. Begitu dibuka bau kayak bau busuk, dia dibuang ke tempat sampah. Saya mau masak, saya cari kemana ini terasi ini. Saya tanya sama dia, Hamzah, Raita ta'am sya'bi li Indonesia, saya bilang ini, ente lihat gak makanan khas orang Indonesia itu? Apaan? Ini saya bawa nih, saya baru pulang dari Indonesia, ini saya bawa nih, ukurannya kira-kira segini. Itu yang bangke itu ya katanya. Itu bukan bangke, itu makanan enak itu, bau banget sih, bau banget katanya. Saya buang kemana? Buang sampah. Itu saya cari Pak, kotek-kotek tempat sampah itu. Ya karena masih terbungkus, ya saya ambil nggak apa-apa, bawa lagi. Cuma nggak saya taruh kulkas, karena nanti dibuang lagi sama dia. Saya taruh di kamar saya. Sekamar saya orang Sudan sama Afrika Tengah. Udah saya kasih tahu dan dia tahu saya suka masak gitu. Jadi mereka bau juga diam aja gitu. Kalau Kazakhstan, Tajikistan memang orangnya bersih-bersih. Jadi orang-orang Tan itu bersih rapi. Itu pokoknya lantai ini nggak boleh ada warna itu yang agak-agak keruh itu, sikatin bersihin. Kamar mandi itu sampai bersih licin banget. Pokoknya Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, yang Tan itu, ya itu mereka orangnya bersih banget, bersih banget, masya Allah ya. Mereka agak ada bau dikit buang, nggak main nanya-nanya lagi, nggak ada buang, ini bau nih buang langsung. Kita orang Indonesia kan bersih banget enggak, kotor banget juga enggak gitu kan. Ya antar tengah-tengah lah gitu. Masak lah, bikin sambal segala macam. Saya ajak makan lah kita satu flat itu, satu cukoh namanya. Itu ada 4 kamar, satu kamar 3 orang isinya dari 3 negara berbeda. Berarti ada kurang lebih 12 orang. Makan lah, masak. Makan bareng tuh. Masak, makan bareng. Lahap. Enak banget apa nih? Enak banget nih. Apa nih? Saya bilang, itu yang tadi ente buang ke tempat sampah. Astagfirullahaladzim, dari tempat sampah dimasak nih kata dia. Iya. Tampilannya nggak enak, tapi rasanya enak gitu. Baunya bangke gitu dia, tapi rasanya enak, nikmat luar biasa. Itu di dunia tuh. Ada tampilannya menarik, rasanya biasa aja. Tampilannya biasa aja, rasanya enak. Di surga nggak ada model begitu. Di surga itu tampilannya oke, rasanya mantap. Itu disebut dengan thayyibah. Terus apa kata Allah? Waridwanu minallahi akbar. Tapi semua itu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat yang dilihat mata enak, dinikmati juga luar biasa, makanan yang tampilannya oke, rasanya nikmat luar biasa, itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridwanum minallah, ridhonya Allah. Itu jauh lebih besar. Maka itu kata Imam Qatadah tadi, makna Aisyatin radiyah maknanya fi Aisyatin mardiyah, mendapatkan itu dari Allah. Sementara Ad-Dhahhak tadi Aisyatin radiyah mengatakan na'imin daim, kenikmatan yang tak pernah putus. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 21. Boleh kita baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Artinya Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka
Di dalam surga memperoleh na'imun mukim. Mana na'imun mukim adalah na'imun daim, kenikmatan yang terus kekal, nggak pernah ada istilah expire, nggak ada istilah bosen, nggak ada. Kata Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, maknanya mereka hidup kekal, tidak akan pernah mati, sehat terus, nggak pernah sakit, selalu merasakan kenikmatan, tidak pernah kesusahan, muda terus, nggak pernah tua, usia antara 30 sampai 33 tahun, udah segitu aja tuh, nggak pernah nama jadi 34, 35, 36, 36, nggak ada itu, jadi tua itu sepuh nggak ada, muda terus, sampai kapan? Sampai selamanya, nggak ada kentut, nggak ada pipis, nggak ada buang air, nggak ada, toilet di surga nggak ada sama sekali. Sahabat nanya, ya Rasul, emang nggak makan penghuni surga? Makannya nggak pakai takaran, makannya nggak pakai timbangan, nggak mikirin, aduh makan banyak nanti berat badan gimana ya, gula naik nggak tensinya ya, asam urat bagaimana ya, nggak ada, makan aja pokoknya, makan, minum sebanyak-banyaknya, nggak gendut, nggak sakit, nggak pernah apa, makan terus. Lalu kemana yang dimakan itu kalau dia nggak pipis, dia nggak buang air? Kemana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah dulu ketika kita bayi dalam kandungan tadi selama 9 bulan, taruhlah 7 bulan lah ya, bulan ke-1 ke-2 masih untuk zigot lah ya, taruhlah masuk ke bulan ke-3 atau ke-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan, selama 6 bulan kita tinggal di rahim ibu kita, makan apa enggak itu? Makan. Yang ibu kita makan itu yang kita makan, yang ibu kita minum itu yang kita minum. Berarti selama 6 bulan paling tidak di rahim, kita makan, kita minum. Tapi bayi pipis enggak tuh? Buang air besar enggak? Enggak. Kalau pipis buang air besar, keracunan dia. Nanti. Kok bisa Allah menciptakan bayi di rahim, enggak buang air kecil, enggak buang air besar? Bisa, itulah kuasa Allah. Nah, Allah yang menciptakan bayi di rahim itu, meskipun dia makan, meskipun dia masuk nutrisi sebagaimana dimakan dan diminum oleh ibunya itu, tapi tidak mengeluarkan air kecil ataupun air besar. Kata Rasulullah, maka Allah sangat mampu menciptakan manusia di surga, makan minum sebanyak apapun, tidak ada pipis, tidak ada buang air kecil ataupun buang air besar, dan tidak akan overweight, nggak akan kegendutan ya. Kalau kita sekarang kan mau makan malam, aduh ini perut udah berapa senti lagi nih, nggak makan, lapar, perut ngerucuk aja nih. Kita makan tapi takut, pertimbangannya banyak. Di surga nggak ada, makan aja semuanya pokoknya. Nah itu di surga, insya Allah. Walal akhiratu khairul lak minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagi kalian, bagi engkau ya Muhammad, dibanding ya Rasulullah, dibandingkan al-ula, dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang membuat engkau tarda, puas, benar-benar bahagia yang tidak pernah ada putusnya. Maka di antara puncak kenikmatan penghuni surga adalah ridho. Kalau sudah ridho, nggak ada iri, nggak ada ngeluh. Kapan manusia iri? Ketika dia belum ridho terhadap apa yang dia punya, apa yang Allah berikan kepadanya, maka muncullah di situ iri. Lihat tetangga beli mobil baru, lihat mobil dia, waduh mobil saya ini ada tapi setua saya. Lihat tetangga renovasi rumah, langsung kita, aduh kapan saya. Itu akan muncul tuh, kapan? Ketika kita tidak ridho atau belum ridho. Terus ujungnya mengeluh, ya Allah aku rajin sholat berdoa, aku rajin kerja, kok begini-begini aja ya Allah, akhirnya mengeluh. Maka puncak kenikmatan penghuni surga itu sudah tidak ada lagi mengeluh. Tidak ada kita dengar di surga itu ngeluh, tuh nggak ada. Ya Allah surga saya kok sempit banget, surga itu legaan tuh, nggak ada. Di dunia banyak orang ngeluh. Sebelum dapat kerja tadi, saya dapat kerja apapun saya terima, saya siap, yang penting saya dikasih kerjaan. Benar ya, benar, yang penting saya dikasih kerjaan, dikasihlah pekerjaan. Pekerjaannya rendah, gajinya sedikit. Begitu gajian, tanya sama temannya, bro dapat gajinya sekian, kamu sekian, kok sedikit banget ya? Nanti sama-sama kita SLTA ini, kok gaji saya kecil? Di situ muncullah iri, lalu kemudian mengeluh.
Di dunia, di surga nggak ada. Maka Allah katakan penghuni surga itu la yabghuna anha hiwala, nggak ada keinginan untuk pindah, nggak ada. Kenapa? Karena sudah kami copot sifat ghil. Kita buka surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Dan kami lenyapkan segala rasa. Tempat ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Sadaqallah. Jadi di sana sudah tidak ada lagi hasad, dengki, iri, mengeluh. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala cabut sifat ghil. Maka di ayat 48 tadi apa terjemahnya? Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha. 48 ayat 48-nya? Ayat 48. Masih Al-Hijr? Iya. Ayat 48 saja. Ya. La yamassuhum fiha nasab. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nah, mereka sama sekali tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Karena seringkali yang membuat kita capek itu adalah karena mengeluh. Ya. Kapan orang capek? Karena hatinya tidak ridho. Ya. Coba kalau hatinya ridho, nggak akan ngeluh. Hatinya senang, nggak akan ngeluh, Pak. Coba bini kita lagi senang, Pak. Oh, itu cucian sebanyak apapun selesai, gosokan numpuk, selesai, nggak ada ngeluh. Kenapa? Hatinya bahagia, senang. Coba kalau hatinya lagi ngegrundel, jangankan gosok, nyuci, ngepel, itu cuman gelas tuh habis minum, mindahin dari meja ke wastafel aja berat banget. Kenapa? Hatinya tidak ridho tuh. Lagi tanggung bulan tuh biasanya. Maka itu hidup di dunia ini akan berasa sempit manakala sifat ridho itu hilang dari kita. Nah, penghuni surga adalah mereka yang memiliki sifat radiyah. Jadi kalau kita pengen jadi penghuni surga, kita melatih di dunia ini untuk selalu bisa ridho. Bagaimana kita bisa mengais kebahagiaan dari partikel-partikel kehidupan kita yang banyak lika-liku laki-laki nggak laku-laku gitu. Jadi kita bisa bahagia. Meskipun menurut orang, kok bisa bahagia sih begitu doang? Bisa. Itulah tandanya orang yang ridho. Gak perlu banyak untuk bahagia itu. Yang penting bersama kamu. Iya, kamu. Taib, ini barangkali bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah bantu kita untuk bisa selalu ridho terhadap apapun ketentuan Allah. Dan semoga Allah berikan keridhoan dari setiap apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun bisa ridho karena Allah ridho kepada kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, ke dalam aisyatin radiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.